Setelah menyelesaikan kasus Yunje, suasana di kantor Mujin kembali sepi. Tak ada klien baru. Hiju dan Ginwoo kini tampak mulai gelisah. Sudah lama mereka tak menerima kasus. Tapi kemudian ponsel Mujin berdering. Namun itu bukan dari klien, melainkan dari teman lamanya, yaitu rekan satu perusahaan di masa lalu. Orang itu sedang terluka akibat jatuh dari tangga saat mabuk. Ia meminta bantuan Mujin agar insiden itu bisa dianggap sebagai kecelakaan kerja. Alasannya agar ia bisa mendapat kompensasi dari perusahaan. Ia menekankan bahwa Mujin kini bisa menjadi pengacara seperti sekarang pun karena ide-idenya dulu. Untuk itu, kini ia meminta balasan. Mujin pun mempertimbangkannya. Menurut hukum, jika kecelakaan terjadi saat perjalanan pulang dari tempat kerja memang bisa termasuk dalam kategori kecelakaan kerja. Tak lama setelah itu, saat hendak memesan makanan, Mujin melihat beberapa sosok yang aneh. Mereka berbicara, tapi tak ada yang mendengar sama sekali. Mujin pun segera sadar, mereka pasti adalah arwah. Para arwah itu datang kepadanya dengan satu permintaan, yaitu tolong carikan keadilan. Mereka adalah buruh pabrik yang tewas dalam sebuah kebakaran tragis. Salah satunya adalah pemuda 21 tahun, ayah muda yang baru saja membangun keluarga kecil. Saat kejadian, mereka sedang bercengkrama ringan di sela pekerjaan, hingga tiba-tiba muncul asap tebal dari salah satu sudut ruangan. Api membesar dengan cepat, pintu darurat terkunci, alat pemadam tak berfungsi, dan lebih buruknya lagi, seluruh ponsel mereka ditahan selama jam kerja. Mereka tak bisa meminta bantuan siapapun. Ketika mereka mencoba melaporkan ke atasan, sang CEO yaitu Pak Choi justru memilih menyelamatkan diri sendiri. Para pekerja yang terjebak tak sempat keluar. Akhirnya mereka semua tewas terbakar di dalam pabrik. Mendengar kisah itu, Mujin merasa ini bukan hanya kasus biasa. Ini adalah kelalaian serius dan para korban berhak mendapatkan keadilan. Namun Ginwoo memberi peringatan, kasus serupa pernah terjadi sebelumnya dan hasilnya perusahaan hanya dikenakan denda ringan, tak satupun pihak bertanggung jawab yang dipenjara. Begitulah kenyataan hukum ketika kekuasaan dan uang ikut bermain. Sementara itu, perusahaan mulai menyusun strategi. Mereka akan mengorbankan Pak Choi sebagai kambing hitam agar perusahaan utama tetap bersih dari tuduhan. Pak Choi sempat mencoba melapor ke polisi, namun dalam perjalanan pulang, ia diculik oleh beberapa orang tak dikenal. Ia sadar bahwa nyawanya dalam bahaya. Pak Choi berusaha memberontak dan akhirnya berhasil melarikan diri. Hari berikutnya, para arwah tetap tinggal di kantor Mujin. Mereka gelisah, tak ada kedamaian. Mujin juga kelelahan, tapi ia tahu kasus ini belum selesai. Ginwoo lalu membuat langkah besar. Ia mengunggah cerita kasus ini ke media sosial. Videonya pun viral, tapi resiko pun mengintai. Hiju dan Mujin khawatir jika perusahaan mengambil langkah hukum terhadap mereka. Namun di sisi lain, media konvensional sudah dibungkam. Hanya media sosial yang tersisa untuk bersuara. Pihak perusahaan mulai menawarkan uang damai kepada keluarga korban sebesar 800 juta per keluarga. Mujin dan timnya segera mendatangi para keluarga untuk mencegahnya. Namun mereka ditolak. Bagi keluarga, uang lebih pasti daripada proses hukum yang panjang dan belum tentu berpihak pada korban. Hiju pun marah. Ia sempat ingin melakukan aksi nekat, yaitu menabrakkan mobil ke kantor perusahaan. Tapi Mujin menahannya dan berkata masih ada cara lain. Di tengah kebingungan, Pak Choi menghubungi Ginwoo setelah menonton videonya dan mengajak bertemu. Hiju khawatir itu hanya jebakan, tapi Mujin memutuskan untuk menemuinya dan datang seorang diri. Saat tiba di lokasi pertemuan, Mujin tak sendirian, para arwah mengikutinya. Mereka salah paham mengira Mujin berpihak pada Pak Choi. Kemudian mereka menyerang. Tubuh Pak Choi terlempar ke tanah akibat energi kemarahan yang luar biasa dari para arwah. Mujin segera menenangkan mereka. Ia mengatakan bahwa jika Pak Choi mati, maka saksi utama akan hilang. Keadilan akan makin sulit dicapai. Setelah itu, Pak Choi akhirnya berbicara jujur. Ia mengaku sejak awal hanya dijadikan boneka perusahaan. Namanya digunakan untuk memimpin gudang, tapi semua keputusan dikendalikan oleh pihak lain. Tapi ia menyimpan bukti penting, yaitu sebuah diska lepas yang ia sembunyikan di dalam lemari es.
Diska lepas itu berisi rekaman percakapan dan file penting tentang hubungannya dengan para petinggi perusahaan. Ia juga memberitahu Mujin passwordnya. Ia sadar jika dirinya sedang diincar. Pak Choi berpesan bahwa Mujin harus menyelesaikan kasus ini. Kemudian mereka berpencar, tapi orang-orang itu berhasil menemukan mereka. Mujin berlari sekuat tenaga, namun di belakangnya ada beberapa orang yang siap menerkamnya. Episode ke-8 pun selesai. Jangan lewatkan kelanjutannya hanya di RTS Cinema.